Upacara akan dimulai. Seru pengatur upacara dengan mikrofon. Seketika kami senyap karena kencangnya suara pengatur upacara. Upacara pembukaan siswa baru berlangsung khidmat dan berjalan sekitar 1 jaman. Di tengah acara pun terlihat ada 1-2 siswa yang pingsan karena teriknya matahari pagi atau mungkin kesehatan mereka tidak prima menjalani upacara pembukaan. Para petugas kesehatan di belakang pun sudah siap sedia mengatasinya. "Pak, sudah Pak pidatonya, nanti keburu kami semua pingsan loh," ucapku dalam hati seakan menteleportasinya ke dalam benak kepala sekolah kami. Baik, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Kami berharap kalian semua yang masuk di SMA ini menjadi generasi emas kami. Ucap kepala sekolah dalam pidato terakhirnya. Para siswa bertepuk tangan karena balon penyambutan dilepaskan setelah pidato penyambutan itu. Kami melihat ke atas langit. Banyak balon warna-warni berterbangan di langit. Kami juga tertawa senang melihat penyambutan. Pelepasan balon diiringi musik drum band klub populer di sekolah itu. Akhirnya semua upacara pembukaan telah selesai. Kami dibubarkan untuk mendapatkan pengarahan pertama di kelas masing-masing. Aku termasuk dalam kelas 10Q. Kelas di sekolahku terdiri dari kombinasi kode Q, W, E, R, T. Seperti keyboard saja ya, hahaha. Ada 5 kode untuk menentukan perbedaan kelas di setiap tingkatannya. Tidak ada kelas unggulan karena kami yang mempunyai nilai tinggi saat masuk dibagi sama rata dalam tiap kelas. Nilaiku tidak terlalu tinggi saat masuk di SMA ini, tapi aku mendapatkan kelas di kode pertama, yaitu Q. Kami kembali ke kelas masing-masing dan duduk di tempat duduk pilihan kami. Aku langsung mendapatkan teman baru, teman sebangkuku. Kami juga berbicara sedikit asal SMP dan tempat tinggal kami. Dia tinggal di kompleks sebelah rumahku. Jaraknya 1 kilometer dari kompleks perumahanku berada. "Oh, kamu tinggal di kompleks Tresley ya? Aku di kompleks Forka," ucapku kepadanya. "Oh, lumayan deket lah rumah kita. Kapan-kapan aku boleh main ke rumahmu?" tanya Sierra. "Tentu boleh dong," dengan senang hati, jawabku kepada Sierra. "Ngomong-ngomong, Frasya, aku minta nomor handphonemu dong, biar kita bisa kontakan kalau berangkat sekolah atau ngerjain tugas," pinta Sierra kepadaku dengan tersenyum. "Ini 085. Aku menyebutkannya kepada Sierra dan dia mencatat di handphonenya. "Selamat pagi anak-anak, senang bertemu kalian semua," ucap wali kelas kami yang baru melewati pintu kelas kami dengan membawa buku panduan pertama. "Oh iya, ini ibu membawa buku panduan untuk mengetahui apa yang akan kalian pelajari di kelas ini selama 6 bulan ke depan. Buku ini mencakup beberapa mata pelajaran yang akan kalian pelajari dan beberapa benefit saat kalian mengikuti event spesial sekolah." Ibu wali kelas menjelaskannya kepada kami. Kami membaca dengan seksama sambil mendengarkan pengarahan wali kelas kami. Hanya terdengar suara lembaran buku yang dibalik bersamaan karena kami fokus untuk melihat bukunya. "Wah, banyak banget ya mapelnya. Kira-kira survive gak ya kita? Hahaha." Aku berbisik kecil kepada Sierra. "Hahaha, pasti survive kan? Kita semua belajar bersama. Kita mulai dari nol bersama teman sekelas kita," ucap Sierra kepadaku sambil tertawa kecil. "Yap, yang penting kita harus semangat belajar kan, biar bisa ngeraih impian kita masing-masing ya kan?" ucapku. Betul. Kita semua pasti punya mimpi yang bakal terwujud di masa depan," senyum Sierra. "Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Ibu lupa memperkenalkan diri. Saya, Ibu Zita, akan jadi wali kelas kalian. Mohon kerjasamanya ya," ucap wali kelas kami dengan senyuman. "Baik Bu, salam kenal juga," ucap siswa serentak. "Kita lanjutkan perkenalan antar siswa ya. Pasti kalian belum kenalan satu sama lain kan? Ibu akan memanggil satu persatu berdasarkan absen kalian. Kalian cukup memperkenalkan diri dari tempat duduk ya," seru Ibu Zita. Di kelasku terdapat 35 siswa. Semua siswa telah memperkenalkan diri.
Ada beberapa yang memiliki kepribadian unik karena terkadang aku bisa melihat aura seseorang hanya dari mereka berbicara. Banyak yang menyukai musik, terutama siswa laki-laki. Wah, pasti kelasku menjadi sangat berwarna-warni karena keunikan mereka. Aku sangat menantikannya, ucapku dalam hatiku sambil tertawa kecil. Tak semua mempunyai kepribadian bagus. Ada sekitar 1-3 siswa yang aku melihat aura negatifnya sangat kuat. Ya, kata lainnya bau-bau berandal. Meskipun sekolah ini sekolah favorit, tapi tak akan lepas dari siswa berandal yang berhasil masuk. Memakai orang dalam atau pure nilai dan keahlian mereka aku tidak tahu. Semoga kelasku tidak tercemar buruk. Itu yang aku katakan pada benakku. Perkenalan telah selesai. Pada hari pertama, kita tidak ada pelajaran karena hanya pengenalan, sisanya kita bisa eksplor sendiri tempat sekolah ini. Yang penting tidak terlalu berisik dan memperhatikan jam yang diarahkan sekolah. Wah, aku tidak sabar untuk eksplor sekolah ini, karena aku hanya melihat beberapa saat pengenalan sekolah waktu itu. Ucapku dengan semangat. Benar, aku juga hanya melihat sedikit informasi di internet sekolah, jawab Sierra. Ayo kita keluar melihat perpustakaan. Aku sangat ingin melihat bentuknya secara langsung. Kamu mau ikut? Tanyaku pada Sierra. Ayo Frasia, aku ikut denganmu, ucap Sierra dan bergegas memasukkan peralatan tulisnya ke dalam tas. Kami dan beberapa siswa lainnya keluar kelas dengan tujuan tempat masing-masing. Aku dan Sierra berjalan melewati kelas lainnya karena letak perpustakaan sejalan dengan arah kelas kami. Terlihat beberapa siswa juga memasuki perpustakaan itu. Harum buku menyelimuti perpustakaan dan dingin dari AC yang sangat sejuk di dalam perpustakaan. Tenang dan nyaman. Hatiku sangat senang dengan ketenangan ini. Aku menyusuri rak novel karena aku selalu mengincarnya. Beberapa siswa telah mengambil buku incaran mereka dan membawanya ke meja untuk dibaca. Aku terpisah dengan Sierra dari beberapa rak karena tujuan buku kita berbeda. Sierra pergi ke bagian buku ilmiah. Sierra, kamu ternyata maniak ilmiah ya? Hahaha, semoga sukses nanti olimpiade incaranmu. Senyumku kepada Sierra dari seberang rak. Rak novel ada beberapa anak yang mengunjungi termasuk aku. Dalam satu jalur, aku melihat siswa laki-laki yang tingginya sekitar 179 cm dengan rambut lurus curtain bank, dengan mata agak sipit dan kulit putih bersihnya. Tiba-tiba dia berjalan dan berhenti tepat di sebelah kiriku untuk mencari buku. Aku merasakan kehadirannya dan tidak menengoknya, seperti sedekat 1 cm antara kita. Setelah dia mengambil buku novel yang dia cari, dia berbalik. Aku segera menengoknya karena penasaran siapa yang di sebelahku. Aku melihat punggungnya dari belakang, tampak bidang dan benar seperti model tubuhnya. Seketika aku kagum karena belum pernah bertemu yang perawakan siswa sebersih dan serapi dia. Wah, gila, apa itu? Manusiakah dia? Kok mirip kayak idol, mirip model? Wah, apa ini? Aku terkaget-kaget dengan heran. Sudahlah, memang siapa aku? Ucapku dalam hati dengan mengejek sambil memilah buku di rak. Akhirnya aku temukan novel ini. Wah, ada 3 biji saja ini. Rare ya berarti. Ucapku dengan semangat karena menemukannya. Aku segera membawa buku ke meja baca untuk melihat sebagian isinya. Letak beberapa meja baca di perpustakaan berseberangan, dan ada letak sisi pojok tenang yang paling dekat dengan jendela dan hanya tersedia seperti VIP karena mirip dengan tempat duduk meja belajar. Hanya tersedia 1 kursi dan tempat itu agak berjauhan dengan meja baca yang berukuran besar. Untung masih kosong tempat itu, jadi aku segera mengambilnya. Lagi-lagi Sierra belum kembali dari rak ilmiah. Memang dia maniak ilmiah banget. Aku menarik kursi dari meja dan segera duduk. Pantes meja ini VIP, orang vibes-nya tenang dan privat banget. Aku tersenyum merasakan ketenangan di meja itu. Laki-laki itu duduk di meja besar bersama teman-temannya. Lagi-lagi aku menatap punggungnya dari kejauhan.
Tak sengaja aku termenung 30 detik menatapnya dari kejauhan hingga aku sadar angin dari jendela membalikkan lembaran novel di atas mejaku. Sadar, lu apa sih woi? Ucapku sambil menggelengkan kepala karena terkejut dan terdiam lama. Aku menghembuskan nafas panjang yang telah aku jeda sebelumnya karena termenung. Aku membuka lembaran novel itu dan membacanya sedikit karena aku memang penasaran dengan isinya. Ternyata seru, ini persis kayak yang aku lihat di ulasan internet. Aku harus meminjamnya, ucapku sambil membaca beberapa lembaran lainnya. Frasia, aduh, aku cariin kamu kemana-mana, ternyata kamu ke pojokan. Kukira kamu sudah balik ke kelas, ucap Sierra dengan nafas terengah-engah karena mengitari beberapa rak buku untuk mencariku. Iya, aku duduk di sini. Aku tadi nungguin kamu gak keluar dari rak ilmiah. Kukira masih mencari buku yang kamu cari, ucapku. Iya, memang agak lama aku mencarinya karena aku tertarik dengan deretan itu. Aku sudah dapat ini bukunya, ayo kita pinjam ke staf, ucap Sierra. Aku dan Sierra menuju ke staf peminjaman. Di sana kami meng-scan buku kita dan menunjukkan kartu pelajar kami. Masa pinjam adalah 7 hari. Sebelum masa habis harus mengembalikan buku itu karena jika terlambat 1 hari, denda akan terus berjalan. Wah, aku seneng banget aku dapat buku ini. Kemarin di Gramedia sudah kuincar tapi masih maju mundur, ucapku kepada Sierra dengan tersenyum bahagia. Nah, pentingnya kita menjelajah perpustakaan sekolah ini agar dapat berlian, ucap Sierra sambil tersenyum mengejek. Sierra, aku tadi lihat siswa kayak mau... Ucapku ragu. Hah? Apa? Siswa apa? Mau? Jawab Sierra dengan nada bingung. Bukan, lupakan saja, ucapku sambil terpikirkan siswa itu. Kami memasuki kelas karena tepat bel berbunyi untuk kedua kalinya. Tanda siswa yang berada di luar kelas harus segera masuk ke kelas masing-masing. Sierra sudah masuk ke kelas. Aku berhenti sejenak di depan kelas sambil menatap lapangan dan mencerna suara bel sekolah. Bel sekolah kenapa kenceng banget sampai aku kaget dengernya. Apa nggak bisa dikecilin sedikit volumenya? Ucapku sinis dalam hati. Aku menengok ke kiri melihat jalur kelas lain dan aku menatapnya untuk pertama kali dari kejauhan. Dia juga menatap lurus ke arah kelasku sambil berjalan menuju kelasnya. Dia berada di kelas R ya, ucapku tersenyum sedikit. Apa kamu senyum-senyum? Ujarku seakan bergelut dengan pikiranku. Aku segera memasuki kelas. Hari perkenalan telah usai. Kami pun segera mendapatkan pelajaran yang sudah diterangkan di awal pengenalan. Mapel pertama yang kami dapatkan adalah matematika. Terdapat 2 mapel untuk matematika, yaitu matematika wajib dan matematika minat. Mapel pertama yang kami pelajari hari itu adalah matematika wajib. Kami belajar aljabar dan cabang-cabangnya. Sangat unik dan terkadang sangat mengesalkan. Aku membenci matematika jika sulit kupecahkan. Biasanya aku pusing jika tidak bisa mendapatkan jawaban dari soal yang kuhadapi. Kelas berjalan selama 1 jam untuk 1 mapel. Bel berbunyi 1 kali, tanda istirahat dimulai. Aku dan Sierra pergi untuk membeli beberapa makanan di kantin. Kami berjalan menuruni tangga untuk menuju ke kantin. Letak kantin ada di lantai 1 dan berada di pojok sekolah. Terdapat beberapa stand yang menyajikan menu-menu yang berbeda. Banyak siswa yang sudah mengantri di masing-masing stand. Mendapat pelajaran matematika untuk pertama sekolah membuatku kehilangan energi. Aku membutuhkan makanan manis. Aku melihat stand khusus untuk jajanan manis dan aku melihat beberapa cookies dan brownies. Aku segera mendatangi stand itu untuk melihat-lihat menunya. Wah, terlihat sangat lezat. Aku pilih yang mana ya? Aku memilih dalam hati. Kak, mau yang ini sama yang ini masing-masing 1 ya? Pintaku kepada penjual kantin. Sierra berada di stand sebelah karena dia lupa sarapan. Jadi dia membeli nasi bungkus untuk mengisi energinya. Kak, 1 cookies ini ya, ucap siswa laki-laki di sebelahku.
Aku tidak terlalu memperhatikan karena aku menunggu kembalian uangku. Tiba-tiba siswa laki-laki itu menengokku dan memanggilku. Frasia ya? Seakan dia menebak namaku. Iya. Aku kaget karena tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Kita teman sekelas, ucap dia dengan senang. Hah, teman sekelas siapa ya namanya? Aku terdiam dan mengingat namanya. Oh, Zaka. Iya, Zaka. Aku tersadar karena mengingat namanya saat perkenalan kelas. Ah, Zaka ya, salam kenal ya. Aku tersenyum kaku karena baru pertama kali dihampiri siswa laki-laki. Zaka tersenyum ke arahku untuk membalas ucapanku. Aku pergi dulu ya, ucapku agak awkward. Frasia, tungguin woi, bentar mau ngambil kembalian ini, teriak Sierra kepadaku yang sudah berjalan meninggalkan kantin. Sierra berlari menghampiriku. Aduh, cepet banget sih jalannya, kamu punya kekuatan teleportasi kah? Tiba-tiba sudah nyampe di lapangan, ucap Sierra terengah-engah karena nafasnya hampir habis. Sorry ya, tadi aku buru-buru keluar kantin karena ada cowok teman kelas kita, ucapku dengan nada kebingungan. Ah, Zaka ya? Iya, kuliah tadi dia di sampingmu. Kenapa dia? Apa kamu digangguin sama dia? Dasar cowok berandal, ucap Sierra dengan nada kesal. Ah, bukan. Tadi dia kenalan sama aku begitu. Karena aku kaget jadi buru-buru kabur deh, ucapku dengan tertawa kecil. Zaka saat SMP terkenal dengan kemampuan gitarnya karena telah memenangi lomba band bahkan saat SMP. Gitar dan band sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dia ke sekolah pun selalu membawa gitar kesayangannya untuk sekedar bernyanyi saat jam istirahat bersama teman sekelas bahkan teman beda kelas. Dia social butterfly dan ramah pada semua orang. Aku dan Sierra berjalan menuju taman sekolah yang terdapat pondok santai di sana. Kami menuju ke sana untuk menyantap jajanan yang telah kita beli. Di pondok sebelah juga terdapat beberapa kumpulan siswa laki-laki dari campuran kelas, bahkan dari kelasku sedang duduk dan bermain bersama. Terlihat laki-laki itu bergabung dalam pondok itu. Ternyata mereka adalah sahabat sewaktu SMP. Aku menggigit cookies sambil menatapnya secara tak sengaja dan memperhatikannya secara jelas wajahnya. Wah, beneran kayak lukisan ini mah struktur wajahnya. Kok bisa ya? Aku mengunyah cookies sambil menelannya. Tak sadar, aku mengunyah sambil melamun hingga aku disadarkan Sierra. Woi, melamun lagi, liatin siapa sih? Tanya Sierra sambil menggoda. Astaga, berapa lama aku tadi melamun? Aku tersadar dan menatap Sierra. Sekitar 1 menit lah kira-kira, jawab Sierra sambil melihat jari jemarinya. Aku menghela nafas dan memukul sisi kiri kepalaku. Kebiasaanku, jika aku penasaran, aku akan melamun dan memikirkannya. Sierra asyik menyantap sarapannya hingga tak sadar aku memukul kepalaku. Apa yang kamu pikirkan, Frasia? Beberapa hari ini kamu melamun terus. Jangan sampai kamu gila. Kalau gila, kamu gak bisa masuk universitas impianmu nanti. Seakan aku berbicara dengan jiwaku yang lain yang berada di dalam tubuhku. Mengapa laki-laki itu sangat menarik di mataku? Mengapa di antara banyak siswa lain, dia yang sangat mencolok di mataku? Siapa dia sebenarnya?